Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silma Sari dengan NIM 202100034. Di sini saya akan membahas tentang materi perencanaan bahasa. Pertama-tama saya akan membahas dulu tentang pengertian perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa merupakan salah satu program nasional bagi negara yang menginginkan sistem komunikasi verbanya berjalan dengan lancar dalam segala bidang kehidupan di negaranya. Begitu juga dengan bangsa Indonesia, dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang amat vital, bangsa Indonesia tentu berkewajiban untuk memantapkan keberadaan bahasa Indonesia. Istilah perencanaan bahasa merupakan sebuah istilah yang sudah tidak asing lagi bagi negara manapun. Jadi bisa dikatakan bahwa perencanaan bahasa itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk melestarikan sebuah bahasa, baik dengan cara menambahkan kosakata, ejaan, pembuatan kamus. Nah, untuk di Indonesia sendiri, perencanaan bahasa dimulai pada tanggal 24 Oktober 1928 dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda. Selanjutnya ada pengertian perencanaan bahasa menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada menurut Charles 2010 halaman 183. Beliau berpendapat bahwa perencanaan bahasa yaitu usaha untuk membimbing perkembangan bahasa ke arah yang diinginkan oleh para perencana. Sebagai contoh, usaha perencanaan itu meliputi perbuatan tata eja normatif, menyusun tata bahasa dan kamus yang akan dijadikan pedoman bagi para penutur dalam masyarakat yang heterogen. Untuk yang kedua ada Jernur dan Das Gupta tahun 1971 halaman 211. Perencanaan bahasa adalah kegiatan politis dan administratif untuk menyelesaikan persoalan bahasa dan masyarakat. Dari berbagai pendapat di atas, banyak sekali pendapat-pendapat yang mungkin bisa dikatakan berbeda ya. Namun ada kesamaan dari pendapat-pendapat di atas, yaitu sama-sama berusaha untuk membuat penggunaan bahasa atau bahasa-bahasa dalam suatu negara di masa depan menjadi lebih baik dan terarah. Secara historis, Indonesia telah menerapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional maupun bahasa persatuan untuk ke seluruh Indonesia sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kemudian bahasa Indonesia diterapkan dalam Undang-Undang 1945 menjadi bahasa negara. Dua kebijakan tersebut tidak menimbulkan protes ataupun reaksi negatif dari suku-suku bangsa Indonesia. Mengapa tidak terjadi protes? Hal tersebut karena menentukan kebijakan bangsa dengan jelas menerapkan fungsi-fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Untuk bahasa Indonesia sendiri, sesuai dengan kedudukannya, difungsikan sebagai alat komunikasi nasional, kenegaraan, atau intrabangsa. Sedangkan untuk bahasa daerah berfungsi untuk alat komunikasi intrasuku, sedangkan bahasa asing berfungsi sebagai alat komunikasi antara bangsa dan alat penambah ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada model-model perencanaan bahasa. Yang pertama ada pemilihan. Tahap pemilihan melibatkan pemilihan suatu bahasa atau lebih atau norma yang akan dibina untuk tujuan tertentu. Pada umumnya, pembinaan ini bertujuan agar bahasa sasaran bisa menjalankan tugas sebagai bahasa nasional, sedangkan norma adalah suatu konsep abstrak yang dipilih untuk dibentuk sebagai sasaran perencanaan. Yang kedua ada penyandian. Tahap penyandian melibatkan usaha-usaha yang berkaitan dengan pembakuan bahasa, misalnya penyusunan ejaan, pembentukan istilah, penyusunan tata bahasa, penyusunan ucapan, dan sebagainya. Upaya pembakuan ini pada dasarnya adalah mengenal sandi-sandi bahasa yang berbagai macam ragam itu dan menentukan masing-masing penggunaannya. Untuk yang ketiga ada pelaksanaan. Tahap pelaksanaan melibatkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh petugas, baik lembaga maupun individu yang ditunjuk untuk menyebarkan informasi dan melakukan pembinaan terkait dengan norma-norma yang telah diterapkan dan penyandian yang telah disusun. Untuk yang keempat ada peluasan. Tahap peluasan berkaitan dengan pembinaan dan perkembangan bahasa sasaran baik dari segi bentuk maupun fungsi. Hal ini melibatkan proses pemodernan bahasa sasaran secara umum.
Berdasarkan berbagai kajian, dapat dilihat bahwa sasaran perencanaan bahasa yang dilakukan setelah penerapan status bahasa nasional dan bahasa resmi kenegaraan yaitu pembinaan dan pengembangan bahasa yang direncanakan sebagai bahasa nasional, bahasa resmi kenegaraan, dan sebagainya. Untuk yang kedua ada khalayak dalam suatu masyarakat yang diharapkan akan menerima dan menggunakan saran yang diusulkan dan diterapkan. Nah, contoh halayak dalam suatu masyarakat itu seperti apa? Contohnya seperti siswa-siswa yang masih bersekolah, kepada kaum guru pada suatu jajaran pendidikan, pada halayak dalam kelompok di bidang komunikasi media massa seperti majalah, surat kabar, televisi, film, dan sebagainya. Dan juga kepada kelompok-kelompok sosial lain yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya ada menurut Ferguson mengemukakan bahwa dalam suatu perencanaan bahasa terdapat 3 komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada pengabjadan. Pengabjadan adalah suatu usaha agar bahasa sasaran mempunyai abjad atau sistem ejaan yang sempurna. Kegiatan ini dilakukan apabila bahasa sasaran belum mempunyai ejaan atau pembakuan atau perbaikan ejaan yang sudah ada. Yang kedua ada pembakuan. Pembakuan adalah proses penjadian suatu dialek atau suatu bahasa sebagai bahasa yang baku dibandingkan dengan dialek-dialek lain melalui penggunaan bahasa dalam bidang ilmiah, pemerintah, atau situasi resmi lainnya. Yang ketiga ada pemodernan. Pemodernan adalah usaha-usaha pengembangan kosakata dan pembinaan bentuk-bentuk wacana tertentu, biasanya wacana ilmiah. Nah, pembinaan kosakata ini melibatkan penciptaan istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan tertentu untuk menampung keperluan ilmu atau bidang-bidang lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis masalah dalam perencanaan bahasa. Yang pertama ada dari segi bahasa, terlihat bahwa pembakuan ejaan, kosakata, dan istilah serta tata bahasa yang selama ini agaknya masih mengandung kelemahan sebagai bahasa baku, terutama masalah relevansi dengan kebutuhan warga masyarakat Indonesia. Yang kedua ada dari segi warga pemakai bahasa Indonesia, sikap sebagai warga negara Indonesia yang bangga menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Indonesia, tetapi kurang bangga menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa sendiri gitu. Di sini tuh merupakan kelemahan dalam pengimplementasian hasil-hasil pembakuan bahasa selama ini. Yang ketiga ada dari segi pelaksanaan, status dan wibawa pusat pembinaan dan pengembangan bahasa hingga saat ini masih mengandung berbagai kelemahan, terutama dalam masalah pemerataan kegiatan dan hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa serta dalam hal pengelolaan tenaga kerja dan sumber daya lain. Untuk yang terakhir ada dari segi proses pemerataan bahasa, proses pemerataan pembakuan bahasa di Indonesia agaknya masih mengandung kelemahan dalam hal pengawasan, penilaian, dan pengukuhan. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.